Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ARBSH. Di video ini kita akan mengupdate proyek double track lintas Kiara Condong sampai hingga Gede Bage. BTW, untuk ngetripnya saya nggak sendirian ya. Saya ditemenin sama keluarga saya. Nah, untuk stasiun Kiara Condong sendiri sudah mulai full selesai. Bahkan juga ruang tunggu yang di sebelah utaranya pun udah selesai dan bisa digunakan untuk kereta api jarak jauh. Nah, untuk jalur tiganya ini sudah tersambung. Biasanya kan jalur tiganya itu terputus karena akibat switch over ke satu. Sekarang switch over kedua, jalur double tracknya ini sudah bisa dioperasikan. Dan mari kita akan lihat jalur double tracknya apakah udah aktif atau belum. Oh iya, di sebelah utaranya ada rangkaian baru dari Solo guys, namanya Ekonomi NG modifikasi. Dan kereta Eko NG ini bakal digunakan kereta api apa guys? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, BTW saya ngerekamnya di bulan Juli ya, nggak di bulan Januari karena ada urusan keluarga. Dan sekarang di bulan Juli ini sudah mulai bisa ngetrip lagi, tapi hanya cuman sekali aja sih. Dan yang paling uniknya lagi, stasiun Kiara Condong ini sudah memiliki depo guys. Nanti kita lihat ya. Dan mari kita simak videonya sampai habis. Nah, ini dia depo Kiara Condongnya ya. Entah digunakan buat stabiling atau buat tipe kereta jarak jauh ya, soalnya masih tanda tanya. Nanti kita lihat ya, apakah tipe ini bakal digunakan untuk stabiling KRL ataupun digunakan untuk penyimpanan kereta api jarak jauh. Dan udah ada posnya lagi, cuman kapan ya digunakan, nanti kita lihat ke depannya apakah bakal dipakai atau enggak. Pokoknya mah kita lihat aja ke depan. Dan mungkin teman-teman udah nggak asing lagi yang melihat double track ini, karena jalur double track ini ya sudah beroperasi dari bulan Oktober 2024 yang lalu, dan saya telat mengupdate. Tapi nggak apa-apa, kita mengupdatekan lagi karena jalur lamanya ini udah bisa ngebut ya. Biasanya kan kalau udah SO terakhir itu biasanya mah suka ada atas 30 sampai 40 gitu. Dan di bulan Juli saat ini jalurnya ini udah bisa naik dari awalnya 40 jadi 60 lah. Belum naik ke 100 karena jalur ini masih fresh dan masih beradaptasi. Tapi kalau untuk jalur barunya ini udah bisa ngebut, tapi hanya 100 aja ya, belum 120. Itu disayangkan banget. Padahal tipenya itu udah R54, tapi masih dibatasi kecepatan 100 aja. Sayang banget. Mungkin ada dua perlintasan yang nggak dijaga atau disebutnya mah perlintasan liar. Ada dua, yang satu itu di Parakan Saat, yang satu lagi itu di Cisaranten. Tapi untuk kedua perlintasan ini udah dijaga sama warga sekitar dari dulu hingga saat ini. Tapi kan sekarang sudah ada pos CPL baru, palang resmi. Nanti kita lihat di Cisaranten apakah masih pakai palang yang sama kayak di Parakan Saat. Oke, mari kita lihat sama-sama. Nah, teman-teman udah lihat sendiri, palang pintunya ini pakai model yang vintage mirip dengan Alkemar palang lamanya.
tapi masih belum aktif sampai saat ini. Sama kayak di perlintasan yang dari stasiun Gede Bage hingga Horpukur, itu perlintasannya masih belum aktif sampai saat ini. Kenapa ya perlintasan ini belum diaktifkan sampai saat ini? Apa ya? Tapi ya udahlah. Oke, kereta yang kita naiki akan tiba di stasiun Gede Bage. Stasiun Gede Bage ini mempunyai 4 jalur. Jalur 1 khusus untuk kereta api komuter lain, jalur 2 khusus untuk kereta api melintas langsung, jalur 3 jalur lurus sama kayak jalur 2 tapi beda arah. Dan jalur keempat itu adalah jalur khusus untuk bongkar muat kontainer. Cuman di Daop 2 ini udah langka ya untuk kereta kontainer ini, karena jalur dari Padalarang hingga Purwakarta itu menanjak banget, hingga sampai kereta kontainer Gede Priok pun diberhentikan operasionalnya. Dan stasiun Gede Bage itu hampir bangkrut karena jalur kontainernya ini udah gak beroperasi dan dialih layanannya menjadi kereta api komuter lain atau lokalan. Oke, kita masuk jalur 1 karena jalur 2-nya ini khusus untuk kereta api melintas langsung kayak kereta api jarak jauh dan kereta api parcel. Bisa kalian teman-teman lihat ya, terminal kontainer Gede Bage-nya sepi karena kereta api kontainer Gede Prioknya udah nggak beroperasi sekitar tahun 2023. Kalau untuk jalur lama yang udah di-upgrade aman-aman aja sih, nggak ada yang terjadi roda bencong sih, aman-aman aja. Oke, lanjut, kita akan mencoba jalur barunya apakah masih beradaptasi atau udah ngebut. Oke, kita sudah berada di jalur baru dan kita akan mengetes kecepatan di lintas Gede Bage Kiara Condong ini. Apakah jalur ini masih beradaptasi atau jalurnya udah ngebut, karena jalur barunya ini udah digunakan pada tahun 2023. Berarti ini udah setahun lebih ya, berarti jalur barunya ini udah bisa ngebut dong. Tapi hanya 100 aja ya, belum bisa 120. Dan untuk pos perlintasan di Cisaranten dan Parakan Saat sama-sama aja sih kayak yang di JPL Gede Bage dan lain-lain gitu, sama aja, cuman sampai saat ini masih belum dioperasikan. Udahlah, mari kita simak videonya sampai habis. Tahu di atas pada ada kan? Berisik. Enggak berisik apa? Itu kalau kena itu juga yang mau jaga-jaga aja. Udah nggak semua itu perumahan aja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri pos CPO-nya ini
ya hampir sama kayak perlintasan lain gitu yang pakai model ini juga. Nah, dulu pas bulan Januari 2024, 1 tahun yang lalu, jalur lama ini masih dalam tahap pembangunan sih. Tapi di zaman sekarang, di bulan Juli 2025, jalur lama ini udah bisa digunakan. Ya jelaslah udah digunakan dari bulan Oktober kan. Nah, untuk jalur baru saat ngetes kecepatan masih aman-aman aja di kisaran 50-60 lah. Tapi kalau untuk kereta api jarak jauh yang melintas di jalur baru dari Gede Bage sampai Kiara Condong itu 100 km per jam. Jadi perbandingannya beda jauh sih antara kereta lokal dengan kereta api jarak jauh. Kalau kereta lokal itu mentoknya itu sampai 60 km per jam, sedangkan yang kereta api jarak jauh itu 100 km per jam. Beda 40 km per jam sih. Tapi kan pas kita udah pulang teh bisa enggak kan dimatiin dulu sama si Unit teh di unit ini suka terus dipinta jadi itu hari itu sama PTW di lintas Kiara Condong Gede Bage banyak pemukiman di sekitaran sinilah. Pas waktu jalur masih satu dan jembatannya pakai yang besi punya. Tapi untungnya karena jalurnya sudah double track, pemukiman sekitar sini udah rapi banget lah, safety dan aman juga. Dan jembatannya sudah diganti dan disamaratakan dengan jalur baru yaitu jembatan beton. Mungkin segitu saja ya updatean proyek double track lintas Kiara Condong Gede Bage ini. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya. Dan kereta yang kita naiki ini akan tiba di jalur 1 stasiun Kiara Condong. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan lanjut di part berikutnya. Mohon perhatian, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Kiara Condong. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal atau tertukar dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api komuter Indonesia. oh di rumahnya Stasiun Kiara Condong. rumah Cikabian Aldi Keke enggak sih sebenarnya bukan ulang tahunnya Dede sebenarnya kemarin tuh si Bu Rosa ngajak Bu Rosa terus tadinya mau di rumahnya si Bu Rosa nggak taunya rumahnya Bu Rosa tuh jadi kita pada bawa makanan masing-masing gitu kalau kalian susah jauh nggak bisa kedetek jauh ini ya coba oke Iya, ojong video call boleh nggak sih? Soalnya nggak kedengeran. Ya. Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Kiara Condong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.